Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Chandra Maulana dengan NPM 181442061. Nah, di sini saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta, yaitu ingin mempresentasikan tentang konseling lintas budaya. Nah, di sini konseling lintas budaya tersebut yaitu konseling lintas budaya adalah sebagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas. Atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain. Nah, itu menurut Atkinson, Morten, dan Sue tahun 1989 di buku halaman 37. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pokok dalam konseling lintas budaya. Nah, unsur-unsur pokok dalam konseling lintas budaya tersebut ada 3. Yang pertama yaitu klien sebagai individu yang unik yang memiliki unsur-unsur budaya tertentu yang berpengaruh pada sikap, bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya. Lalu adapun konselor sebagai individu yang unik juga tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur budaya, seperti halnya klien yang dilayani. Terus selanjutnya ada dalam hubungan konseling, konselor harus menyadari unsur-unsur tersebut dan menyadari bahwa unsur-unsur budaya itu akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Nah, itu unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya ada pada konseling lintas budaya ini ada keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Nah, di sini ada apa aja? Kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu keterampilan dan pengetahuan konselor. Nah, terus kedua sikap konselor. Yang ketiga persyaratan konselor lintas budaya. Nah, yang pertama itu keterampilan dan pengetahuan konselor. Nah, ini menurut MM Leh dan Davidson 1994 mengemukakan bahwa konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal sebagai berikut. Nah, ini ada 7. Yang pertama itu pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Jadi kita itu harus dalam keterampilan ini harus dapat informasi yang spesifik tentang kelompok-kelompok yang dihadapi dalam keterampilan dan pengetahuan keterampilan konseling lintas budaya ini. Yang kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Jadi harus memahami politik negara atau itu apa? Sebuah sanksi lah yang ditegaskan oleh negara ini. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat, memiliki keterampilan verbal maupun non verbal. Nah, ini sangat cocok sekali untuk konselor ya, karena harus mempunyai itu keterampilan itu. Terus yang kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun non verbal. Terus yang keenam, memiliki keterampilan dan memberikan intervensi dan demi kepentingan klien. Yang ketujuh, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Yang selanjutnya ada sikap konselor. Pada keterampilan tadi ada sikap konselor. Konselor lintas budaya itu hendaknya dapat melakukan tugasnya secara efektif
Maka untuk itu konselor perlu memahami bagaimana dirinya sendiri, menyadari worldview-nya itu loh, dan dapat worldview klien juga. Jadi sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Itu harus menghargai atau menghormati dari sikapnya klien tersebut. Yang selanjutnya adalah persyaratan konselor lintas budaya. Nah, pada persyaratan ini itu isu konselor dalam penyelenggaraan konseling lintas budaya adalah bagaimana konselor dapat memberikan pelayanan konseling yang efektif dengan klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hubungan dengan isu ini, Lorion dan Paron tahun 1945 itu mengumumkan persyaratan konselor lintas budaya sebagai berikut. Yang pertama, konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. Nah, itu konselor itu harus terlatih. Karena kalau tidak terlatih itu ya susah lah mengerti akan konseling lintas budaya ini. Terus yang kedua, penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja terapi. Nah, ini juga harus persetujuan juga ya kalau melakukan suatu konseling itu. Kalau tidak nanti rancau. Yang ketiga itu konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. Fleksibel itu bebas lah, ya bebas tapi teratur dalam menerapkannya itu. Terus 4, konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Juga harus, dan menjadi konselor itu juga harus terbuka. Semuanya ya enggak terbuka tapi tidak terbuka banget. Yang kelima, dalam situasi konseling multibudaya yang lebih penting adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi, stereotip, dan prasangka-prasangkanya. Terus yang keenam, konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku umum. Jadi konselor itu harus menyadari reaksi dari klien tersebut, perilakunya juga harus menyadari perilaku seperti ini tuh menggambarkan apa gitu. Nah, gitu. Selanjutnya ada hambatan. Di konseling lintas budaya ini ada juga hambatan, yaitu nilai budaya. Dengan nilai budaya yang berbeda itu akan mempersulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan adanya perbedaan nilai budaya ya, sulit untuk menerima lah. Terus ada bahasa. Nah, dengan bahasa yang berbeda juga kalau konselor tidak perhatikan juga susah untuk menanggapinya. Terus komunikasi nonverbal. Nah, itu jika konselor cuma nonverbal itu kayak mengangguk, itu kan konseling merasa kayak cuma nggak dihargai, cuma mengangguk, cuma menggeleng gitu. Terus stereotip, terus ada kecenderungan menilai. Nah, dalam kecenderungan menilai ini ya menilai konsel itu cuma seperti ini, cuma bisa ini, menilai kemampuan itu loh. Jadi tidak menerima tapi cuma menilai. Terus ada kecemasan. Nah, pada kecemasan ini katanya kalau konselor itu cemas lah untuk masalah itu. Terus ada isu budaya, terus ada nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan konseling dan keadaan demografi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Bila ada yang kurang apa ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.